investasi dalam sumber daya manusia. Organisasi masa depan perlu memfokuskan diri pada kebijakan sumber daya manusia yang baru. Organisasi-organisasi tersebut harus membantu pegawai memperoleh keterampilan dan kemandirian dalam menyesuaikan diri ke dalam lingkungan baru, sebab akan memberikan rasa aman dan dukungan pada saat mereka tidak bisa lagi mengantungkan diri pada perusahaan besar yang menyediakan hal-hal tersebut. Perusahaan besar baik di sektor pemerintah maupun swasta diharapkan menyediakan dan menjamin pekerjaan, tunjangan dan mobilitas ke atas. Pekerjaan dalam jangka panjang dianggap sebagai komponen utama dari sistem kerja komitmen dan produktivitas tinggi. B. Sarana motivasi yang baru. Kebijakan sumber daya manusia harus mengarah pada hal-hal yang mempunyai nilai tinggi bagi orang. Contohnya hal-hal yang membantu mereka membangun masa depan dan memperoleh imbalan bagi kontribusi mereka saat ini. Seperti 1. Misi membantu orang untuk percaya mengenai pentingnya pekerjaan mereka adalah sangat penting, terutama setelah bentuk-bentuk jaminan dan keamanan telah hilang. Pimpinan yang baik dapat menginspirasi orang lain dengan kekuatan dan daya tarik visi mereka dan memberikan kepada mereka rasa berarti dan bangga atas pekerjaan mereka. 2. Menguasai agenda. Selagi jalur karir kehilangan kepastiannya dan masa depan perusahaan menjadi kurang terjamin, paling tidak orang-orang bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri. Makin banyak profesional yang tidak memiliki jabatan-jabatan yang berdaya tarik tinggi dan penuh prestise dan mengambil pekerjaan yang mereka kontrol lebih besar terhadap kegiatan-kegiatan dan arah yang mereka tuju. Yang ketiga, belajar kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru atau menerapkan ke arena baru adalah motivator penting di dalam lingkungan yang bergejolak ini, karena hal tersebut diorientasikan untuk menjamin masa depan. Organisasi belajar pasti akan menjadi istilah bisnis untuk tahun 1990-an pada saat perusahaan-perusahaan berusaha belajar dari pengalaman mereka dengan sistematis dan mendorong pengawal untuk terus belajar. Yang keempat, reputasi adalah sumber daya yang penting dalam karir profesional dan kesempatan untuk memperkuat. Hal tersebut dapat menjadi motivator yang kuat. Ketergantungan profesionalisme pada reputasi sangat bertentangan dengan sikap birokrat yang cenderung tanpa nama. Para profesional harus mencari nama bagi mereka sendiri, sedangkan manajer dan pengawal perusahaan tradisional biasanya berada di belakang layar. Yang kelima, membagi penciptaan nilai. Insentif kewirausahaan yang memberikan kesempatan turut serta dalam proyek yang menarik sangat tepat bagi perusahaan yang kolaboratif, karena imbalan tambahan hanya berdasarkan hasil-hasil terukur. Maka pendekatan ini menghemat daya. Perusahaan inovatif sedang bereksperimen dengan insentif. C. Penghargaan kembali kapital manusia. Retorika mengenai penghargaan atas kapital manusia makin sering terdengar. Para pemimpin berbicara mengenai kemampuan inti bersaing atas dasar kemampuan atau cita-cita mereka untuk menjadi organisasi belajar. Namun sistem akunting masih tertinggal dari pergeseran yang dibutuhkan, dari hanya mengukur penggunaan kapital finansial ke arah mengukur perkembangan kapital manusia. Ukuran-ukuran finansial dapat menyingkirkan ukuran-ukuran lain dari kinerja dan nilai, dan menyita waktu dan perhatian yang berlebihan. Meskipun akunting merupakan indikator yang buruk dari kesehatan perusahaan, karena ukuran-ukurannya hanya memutuskan perhatian pada keuntungan jangka pendek daripada perkembangan kemampuan jangka panjang. Mencari jalan untuk mengetahui cara menilai dan mengukur kapital manusia, keterampilan, kemampuan dan pengetahuan adalah langkah penting dalam memutuskan perhatian manajer terhadap manusia untuk kesuksesan mereka. Yang terakhir, kesimpulan, perusahaan besar harus fokus pada sumber daya manusia dan kerjasama untuk bersaing di ekonomi global. Mereka perlu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan berbakat, namun banyak yang belum berinvestasi cukup dalam pengembangan pegawai. Manajer sering gagal memberikan panduan yang jelas sehingga meningkatkan ketidakpastian karir. Perubahan organisasi memberikan peluang baru, terutama bagi wanita, untuk memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Organisasi masa depan harus membantu karyawan memperoleh keterampilan dan kemandirian agar dapat beradaptasi dengan perubahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.